Ya, kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang. Mungkin uang sewanya belum kau kasih, ya nggak mau udah ngangkat kalian, gimana lah? Kasihlah sewanya, pasti mau. Yang nama bis itu yang aku penumpang tuh cari duit, bukan cari suara. Bus relawan Amin untuk kampanye Akbar di JIS disabotase. Anies bilang cara seperti ini dibiarkan. Pak Anies, sebenarnya begini ya Pak Anies. Kalau menurut saya, kalau memang ada pihak tertentu yang mensabotase ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum, Pak, silahkan Pak ditangkap orangnya, di video, diinterogasi, atau bahkan dibawa ke kantor polisi, Pak. Biasa kampanye kan begitu. Di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Itu biasa kampanye kan begitu. Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Guys, ada kabar lagi nih. Dengar-dengar bis untuk mengangkut simpatisan 01 untuk menghadiri kampanye Akbar Anies Baswedan di JIS tiba-tiba dibatalin. Apa ya penyebabnya ya? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Rumput itu memang untuk diinjak, nanti rusak, ya ditanam lagi. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait Capres dan juga Cawapres 01, yaitu Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Baru-baru ini viral di berbagai media sosial pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Anies maupun Cak Imin yang mengatakan bahwa adanya dugaan sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap acara kampanye mereka, di mana ada sudah sebanyak sekian bus yang sudah disiapkan namun dibatalkan sepihak. Bahkan Anies pun mengatakan bahwa mereka sudah membooking ya stadion ataupun gedung, juga ada yang secara diam-diam membatalkan. Oleh karena itu, menurut Anies dan juga Cak Imin, ini pasti dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan mereka untuk menjalankan aktivitas kampanye tersebut. Namun dari peristiwa ini para netizen menanggapinya beragam. Ada yang mungkin sepakat atau setuju, tetapi tidak sedikit pula yang menanggapinya miring. Menurut mereka, bahwa apa yang disampaikan oleh Anies maupun Cak Imin itu merupakan bagian dari playing victim. Mereka menempatkan dirinya seolah-olah berada pada posisi korban. Tetapi sesungguhnya, orang-orang yang mereka curigai itu tidak murni ada atau tidak nyata sebenarnya. Dan ada pula para netizen yang menganggap bahwa pernyataan yang dilontarkan atau disampaikan mereka itu bagian dari strategi untuk bisa merengkuh simpati dari masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Dan juga pada kesempatan video kali ini, selain pernyataan dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin yang ditanggapi oleh para netizen, tetapi juga ada tambahan beberapa video yang merupakan parodi yang dilakukan oleh netizen Indonesia terhadap statement atau pernyataan yang sempat dilontarkan baik Anies maupun Cak Imin. Dan juga para tokoh politik lainnya yang sempat viral dan mereka memparodikannya pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kita langsung saja ke videonya. Ya, kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang. Justru semangatnya makin besar, dan saya mengajak seluruh rakyat, mari kita saksikan ini betapa
kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu. Bukankah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat? Bukankah semua harus kasih kesempatan yang sama? Pertanyaan, apakah praktek ini mau dibiarkan? Apakah cara seperti ini mau dilanjutkan? Justru ini membuat kita makin yakin Indonesia perlu perubahan. Ya, yuk. Jadi kampanye akbar tanggal 10, mari kita sukseskan kepada semua pihak untuk saling membantu. Ini agenda kampanye. Agenda kampanye artinya agenda pemilu, agenda nasional. Tolong saling bahu-membahu. Bis-bis yang membatalkan tolong jangan dibatalkan. Ini bagian dari agenda nasional. Jangan takut. Saya akan pick up semua bis-bis yang mendapatkan ancaman. Kepada masyarakat, ayo kita lancarkan semua proses, saling menghormati. Dan kalau ada hambatan, kita harus melakukan langkah-langkah cerdas dan waspada. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Anies Baswedan dan juga wapresnya atau calon wakil presidennya, Cak Imin. Menurut Pak Anies dan juga Pak Cak Imin bahwa pembatalan sepihak terhadap bis-bis itu disinyalir adanya dugaan ini bahwa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dari pernyataan mereka ini seolah-olah bahwa yang membatalkan sepihak itu adalah oknum-oknum yang seperti selama ini kita ketahui, bahwa itu nanti lagi-lagi akan kembali kepada pihak yang berkuasa. Karena dari pernyataan Anies Baswedan bahwa iklim demokrasi kita Indonesia ini saat ini tidak sehat. Dan inilah bagian dari bukti bahwa Indonesia memang harus membutuhkan perubahan. Karena ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang kebebasan untuk berkampanye dan segala macam pun diupayakan atau dibatalkan dengan cara-cara seperti itu. Jadi ini seolah-olah bahwa pihak yang membatalkan bis itu dikarenakan adanya tekanan dari pihak berkuasa sepertinya. Dan bahkan Cak Imin mengatakan bahwa ya bis-bis yang dapat ancaman dia siap backup. Nah ini kira-kira ancamannya datangnya dari mana? Kalau tuh benar itu ada ancaman datangnya dari pihak manapun, ke pihak kubu 02 ataupun 03, tentunya juga bisa diambil tindakan tegas. Ya bisa disampaikan ke Bawaslu atau ke pihak berwajib lainnya. Karena ini memang seperti Cak Imin sampaikan bahwa kampanye itu merupakan agenda nasional. Jadi kalau memang agenda nasional itu diciderai atau ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi, ada pihak yang berwajib untuk disampaikan. Daripada kita hanya menyampaikan atau berkuar-kuar seperti ini di publik, tidak ada solusinya. Dan inilah pernyataan-pernyataan inilah yang membuat masyarakat bukannya bersimpati, malah berpikir aneh-aneh. Jangan sampai ini bagian dari strategi untuk bisa merengkuh simpati dari masyarakat. Jadi seolah-olah pihak ini adalah pihak yang berada di posisi terjepit atau posisi yang menjadi korban. Ya, ini playing victim sepertinya. Sehingga ya kalau memang ada yang menghalang-halang atau membatalkan sepihak, kan pasti ada prosedurnya. Silakan ada pihak berwajib dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mengatasi atau bisa menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak usah berkuar-kuar di publik, seolah-olah ada oknum atau pihak tertentu yang mencoba untuk menghalangi. Seperti kemarin waktu videotronnya Anies Baswedan di take down semua, itu seolah-olah bahwa ada pihak berkuasa yang berupaya untuk menghalangi ataupun juga mencekal itu semua. Tetapi setelah diselidiki, ternyata ya mungkin ada perjanjian kerjasama dengan pihak terkait atau pihak penyedia layanan tersebut, ada hal-hal yang dilanggar sehingga hasil akhirnya harus di take down. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman ini, sesungguhnya kalau sampai dengan ada mobil atau bis yang di-cancel, itu pun mungkin ada hal-hal atau poin-poin tertentu yang mungkin dalam kesepakatan tidak bisa dipenuhi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Yang sudah dikontrak oleh para rombongan. Ini izin stick Bapak calon wakil presiden yang terhormat, alangkah baiknya gitu jangan langsung ke narasi dihambat si A, si B, si C. Lebih baik Bapak tunjukin dulu PO bisnya, kwitansi pembayarannya atau bookingan bisnya, minimal begitulah ya Pak. Biasanya setahu saya kalau bis itu DP-nya 50% kalau untuk wisata, nggak tahu kalau reguler. Jadi nggak usah dihambat. Mungkin PO bis juga merasa ketakutan Pak, takut nggak dibayar kayak yang seperti di mana itu di Papua mobil rental Pak.
Ya Pak, gak usah lah narasi-narasi sana sini, tunjukin aja langsung. Baik sahabat sekalian, netizen ini mungkin ada benarnya karena ini berdasarkan pengalaman dalam kesempatan lain di daerah lain, itu adanya dugaan bahwa ada mobil rental yang tidak sempat dibayar. Dan bukan hanya kali ini ya, mungkin ada beberapa kesempatan lain juga, termasuk ya adanya makanan dari UKM yang tidak sempat dibayar dan lain sebagainya. Tetapi ini mungkin sebagian kecil dari dugaan itu. Tetapi sesungguhnya kalau itu memang benar adanya bookingan dan lain sebagainya, pasti ada bukti orderan atau bukti bookingan, kwitansi pembayaran, mungkin DP dan lain-lain kan ada. Dan kira-kira PO yang mana yang sesungguhnya ya pihak atau kubu 01 merasa bahwa mereka sepertinya dicekal dengan cara-cara seperti itu. Kan ada buktinya semua. Kalau memang ada PO yang sudah deal dan DP kemudian membatalkan, tentunya pasti ada perjanjian pengembalian 2 kali lipat atau apapun itu. Ya, jadi kalau memang hal seperti ini disampaikan ke publik, seolah-olah bahwa ya kubu 01 selalu menjadi korban dari setiap urusan apapun. Ya, entah itu spanduknya atau balihonya tumbang karena ditiup angin, itu pun pasti dicurigai ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak suka dan lain sebagainya. Ini seringkali hal-hal ini terjadi ya. Jadi tidak hanya soal baliho dan lain sebagainya, tapi bahkan sekarang ya adanya pernyataan bahwa ada gedung, ada PO bis yang sudah diorder tetapi di-cancel sepihak dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya di mana ada komentar dari netizen terkait hal yang sama ini. Tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Tapi Mungkin uang sewanya belum kau kasih, yang nggak mau udah ngangkat kalian gimana lah. Kasihlah sewanya pasti mau. Yang nama bis itu yang aku penumpang tuh cari duit, bukan cari suara. Kau bayarlah dulu, pasti orang tuh mau. Bus relawan Amin untuk kampanye Akbar di JIS disabotase. Anies bilang cara seperti ini dibiarkan. Pak Anies, sebenarnya begini ya Pak Anies. Kalau menurut saya, kalau memang ada pihak tertentu yang mensabotase ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum, Pak, silahkan Pak ditangkap orangnya, di video, diinterogasi, atau bahkan dibawa ke kantor polisi, Pak. Jangan hanya omong-omong saja, Pak. Ngomong disabotase, yang dari kubu sebelah yang Pak Hasto bilang katanya ada Pak Lurah yang ditekan sampai mau tidur nggak sama istrinya lagi, kayak gitu. Itu nggak baik Pak untuk politik kita, Pak. Tontonan seperti ini tidak baik untuk masyarakat Indonesia, Pak. Memang Pak, kami ini rakyat yang tidak memilih Bapak, yang tidak mendukung Bapak, bukan orang yang cerdas yang seperti pendukung Bapak bilang. Tapi kami bisa membedakan Pak, mana yang berita yang baik, mana yang berita yang enggak, mana yang hoak, mana yang enggak, Pak. Jadi kalau Bapak ingin kami percaya, ingin kami berubah haluan, ya tunjukkan siapa yang mensabotase. Kalau memang dari itu adalah dari kubu lawan Bapak, kami siap untuk berubah haluan, Pak. Tapi jangan berbikin kegaduhan seperti ini, Pak. Langsung saja ditindak, Pak. Bawa orangnya, interogasi siapa yang menyuruh dia. Jangan hanya buat statement seperti ini di publik, apalagi sampai bilang katanya dibiarkan. Enggak mungkin dibiarkan, Pak. Kalau memang Bapak melapor, pasti ditangkap sama polisi dan diproses, Pak. Berikan kami tontonan yang baik. Ini pemilu, jadikan pesta demokrasi ini pesta demokrasi yang baik dan menyenangkan bagi rakyat Indonesia, Pak. Anggaran yang digunakan untuk pemilu ini tidak sedikit, Pak. Jadi berikan kami tontonan, berikan kami program-program yang baik. Jangan hanya berita hoak, fitnah, ujaran kebencian. Janganlah seperti itu. Saya Pak nggak peduli malaikat Jibril yang ngasih katanya datang untuk menyampaikan bahwa Allah memilih Bapak untuk menjadi presiden, terus ada surat dari surga. Saya nggak peduli, Pak. Yang saya peduli programnya, itu saja. Tontonan yang baik, nggak saling fitnah, saling tuduh-mentuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Kita cari calon presiden yang akan memimpin 5 tahun ke depan, Pak, demi kemajuan Indonesia, Pak. Kapan Indonesia bisa maju kalau calon pemimpinnya ini seperti ini, Pak?
Ayolah, tidak sedikit Pak. Katanya Bapak ini profesor. Profesor tuh seringnya bikin statement-statement yang enggak baik seperti ini, bikin kegaduhan aja. Tolong Pak. Baik, itulah pernyataan dari netizen yang menanggapi isu yang sementara berkembang bahwa seolah-olah ada pihak atau oknum tertentu yang mencoba untuk menghalang-halangi kampanye akbar yang dilakukan oleh Anies maupun Cak Imin ya. Dan menurut netizen barusan, ya kalau memang ada bukti adanya menghalang-halang, silakan diproses. Dan tunjukkan bukti itu, daripada kita hanya berkuar-kuar menyampaikan ke publik tetapi sesungguhnya tidak ada. Buktikan bahwa ada pihak yang memang benar-benar menghalangi itu. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Gedung mau dipakai mendadak hilang izinnya. Betul tidak? Pak Anies, makin lama makin parah lah Pak Anies nih. Dan buat teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari 02, salam satu rahmi dan salam persahabatan, Persatuan Indonesia Maju. Dan buat teman-teman dari sini, kita udah pada dengar semuanya, yang mana yang terbaik untuk NKRI, yang mana cuma buat membikin rusuh NKRI, dan bagaimana orang yang bikin rakyat itu bentrok satu hari nanti. Dan buat teman-teman, semoga kalian pada sadar yang terbaik buat NKRI itu siapa. Setiap dia kampanye, setiap dia pidato, pasti nyindirnya ke 02. Bener gak? Selalu itu ya, sudah biasa. Dan setiap dia kampanye, dia sering bilang rekam jejak. Seharusnya teman-teman ngerti rekam jejaknya dari mana. Dia sering bilang di Google. Coba kalian lihat rekam jejak Anies Rashid Baswedan di Google. Oke? Dan buat Bapak Anies Rashid Baswedan, kalau Anda berpidato, kalau Anda kampanye, silakan. Kemarin Anda bilang, Bus, dibatalkan dengan pihak yang tidak itu. Nah, Anda nyindir siapa lagi? 02 lagi. Dan kemarin juga ada 2 cewek yang menghina Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies. Ternyata benar ya, kalau guru udah salah jalurnya itu, kalau guru udah ngencong, pasti anak muridnya ngikut stres. Gini loh Bapak Anies, Bapak itu seorang akan memimpin negara NKRI ini. Yang harus Bapak bahas, bagaimana caranya Bapak itu 5 tahun ke depannya. Jangan seolah-olah Bapak tiap kampanye ada lampu mati, ada ini. Itu udah takdirnya Bapak. Jangan seolah-olah Pak nyindir ke 02, seolah-olah nyindir ke 02. Dan saya pribadi udah tahu maksud Bapak. Bapak itu ada rencana untuk balas dendam karena Bapak dipecat sama Bapak Jokowi. Bapak ingin berkuasa, Bapak haus jabatan karena Bapak ingin balas dendam pada Bapak Jokowi. Karena Bapak dipecat jadi Menteri Pendidikan. Terus kerja Bapak di Jakarta apa? Coba Bapak sadar, istighfar. Sang kuning. Dan salam waras sajalah dari kami, Anies Rashid Baswedan yang sukut Edan. Sang kuning. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama komentar seorang netizen menanggapi ya pernyataan Pak Anies pada saat kampanye dengan mengatakan bahwa ya kadang-kala kampanyenya mereka selalu ada listriknya mati, bisnya di cancel mendadak. Ada juga yang mengatakan bahwa ya gedungnya yang mau dipakai, pas mau dipakai mendadak hilang izinnya. Yang kadang kita tidak habis pikirin seperti ini. Ya mungkin kita pendidikannya tidak setinggi seperti Pak Anies, tetapi secara logika saja kita berpikir. Kita pihak penyelenggara mengajukan izin keramaian misalnya. Ketika kita mengajukan izin, tentunya dari pihak yang berwajib atau institusi terkait yang memberikan izin kepada kita, berarti dokumen atau surat izinnya itu kita sebagai penyelenggara itu yang pegang. Ya, pasti kopiannya untuk pihak terkait, tetapi kita memiliki pegangan satu izin tersebut. Surat izin pasti kita yang pegang sebagai pihak penyelenggara. Lalu kalau dikatakan mendadak hilang, ini tidak masuk di akal. Mendadak hilang kecuali surat izinnya tidak dipegang oleh si
atau pihak yang mengajukan lalu dikatakan mendadak hilang, atau kalaupun pihak yang bersangkutan yang memberikan izin arsipnya hilang, ketika mereka datang untuk membatalkan, kita punya pegangan ini, kami punya pegangan bahwa kami mengajukan izin dan izinnya ada. Mungkin saja arsip di kantor itu hilang, tetapi kami punya pegangan. Karena kita sebagai pihak yang mengajukan izin, tentu kita yang pegang surat izin tersebut. Lalu kalau di sini Pak Anies mengatakan bahwa ya mau dipakai gedungnya, tiba-tiba izinnya hilang. Kalau begitu, yang menghilangkan itu adalah timnya Bapak sebagai penyelenggara, bukan pihak lain yang diduga, yang dituduh-tuduh itu. Jadi mungkin mau playing victim, cari cara yang lebih elegan sehingga kami sebagai rakyat yang tidak paham ini ya bisa terkecoh. Jangan sampai kami juga paham bahwa ini kami lagi dikecoh ini, ya, dengan statement atau dengan pernyataan demikian. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Apa? Bis yang untuk kampanye pendukung 01 dibatalkan oleh pemilik bus dengan dadakan tanpa alasan yang jelas. Kok bisa? Wah, ini pasti ada yang sabotase ini. Kalau bukan dari pemerintah, siapa lagi? Dan lebih lucu lagi, bis yang disewa oleh kubu 03 juga disabotase, dibatalkan oleh pemilik bus dengan dadakan sekali tanpa ada informasi yang jelas. Kok bisa? Ada apa ya? Kok barengan seperti ini? Jangan-jangan Ini siapa? ini yang dimaksud gerakan 4 jari gabungan dari 01 dan 03 untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk merekayasa segala sesuatunya untuk memfitnah Pak Jokowi, memfitnah kubu 02. Hai teman-teman semua, kalian sudah tahu membuat adegan seperti apa 01 dan 03. Kalian, saya adalah rakyat Indonesia. Kita harus pintar untuk memilih pemimpin untuk bangsa dan negara ini. Jangan sampai kita salah pilih pemimpin, bangsa dan negara kita hancur. Karena masa depan dan nasib bangsa ini ada di tangan kita semua, rakyat Indonesia. Keadaan saya saat ini sakit, tapi saya tetap menyuarakan all in 02 Prabowo Gibran. NKRI, harga mati, salam damai. Banyak hambatan untuk para pendukung Amin. Ini katanya PO Bis sama-sama. Kenapa ini? Mau nyalain pemerintah lagi, katanya disabotase, nyalain kubu nomor 2. Makanya Caimin, kalau mesen bis mah bayar. Emang mau dia makan janji manis, kan butuh solar, butuh makan, butuh rokok. Makanya bayar dulu DP biar pada jalan. Ini nggak di DP-in, ujung-ujungnya nanti janji manis. Mana ada pengusaha bus yang mau begitu, ya kan? Entah ngomongnya pemerintah yang jegal, yang ini sabotase kayak Videotron tuh, akhirnya malu sendiri. Rugi dong, ya, rugi dong. Pesan bus untuk 10 Februari dibatalkan sepihak. Pak, siapa yang pesan? Terus, emang ada apa tanggal 10? Ya, kita yang udah tahu. 10 Februari kampanye akbar terakhir Anies Mohaimin di JIS, Jakarta International Stadium. JIS-nya buatan Pak Anies. Nah, di zaman eranya Pak Anies yang sangat mega dan melibatkan 100% pekerja Indonesia. Ya, tentu animo besar untuk datang ke sana, datang dari mana-mana, bukan hanya Jakarta tapi juga Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, pasti tumplek ke situ. Dan pasti mereka ketakutan. Salah satu caranya dijegal dari perusahaan bisnya. Itu Bang Said Didu, senior kita, sudah pesan, sudah bayar dari 2 hari yang lalu, tiba-tiba dibatalkan dengan alasan yang gak masuk akal. Tapi ini bukan cuman Bang Said Didu, banyak juga mengalami hal seperti itu. Terus gimana? Pasrah, putus asa? No. Apa jalan keluarnya? Long march ke JIS. Kawan-kawan kita dari beberapa daerah sebelum subuh sudah akan bergerak ke sana.
Dahsyat luar biasa. Itulah perlawanan rakyat. Terus katanya nanti One Voice sama Silon Seven hadir dukung Amin di JIS. Bener nggak? Insya Allah. Kita lihat pollingnya Iwan Fals itu kan paling sering bikin polling tuh di Twitter. Selalu mayoritas dominasi yang menang 01 Anies Mohaimin. Jadi saya kira Bang Iwan juga menelaah gitu, melihat bagaimana gelora rakyat hari ini yang ingin perubahan. Jadi sudahlah, katanya memang lebih masuk akal. Barangkali kata Bang Iwan begitu. Kalau kata Silon Seven, ya wajar juga, mereka sama-sama dari Jogja. Kita tahu Pak Anies dan Pak Mohaimin lulusan UGM Jogja, ada ikatan emosi. Dan tentu di luar itu sudah kita ketahui bersama, yang paling religius, yang paling pintar, yang prestasinya paling banyak, rekam jejaknya jelas, anak keturunan siapanya jelas. Sudah paket komplit. Anies Mohaimin nomor 1. Datang ke JIS tanggal 10 Februari ya. Ada Iwan Fals, ada Silon Seven, dan ada Anies Baswedan tentu yang akan kita dukung di 14 Februari, Hari Perubahan Nasional, coblos nomor 1. Amin. Hari pemilu menjadi hari perubahan nasional menurut abang ini ya. Dan beliau mengatakan bahwa ya Bang Said Didu sudah panjar ya, sudah DP 2 hari sebelumnya, tetapi dibatalkan kembali dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya kalau di mana-mana namanya kalau kita booking sudah DP, kalaupun terjadi pembatalan ya mereka harus ganti rugi. Ada yang bahkan menuntut sampai 2 kali. Ya kalau sampai hanya dibatalkan sepihaknya, seenaknya saja begitu kan tidak mungkin. Apalagi ini acara besar, acara akbar, tentunya pasti akan ada yang namanya perjanjian, kerjasama atau apa semisalnya. Ya bukan serta-merta seperti ini. Lalu ya kalau memang benar demikian, PO yang mana kok berani seperti itu ya? Lalu yang berikut juga di sini dikatakan bahwa ya nanti akan hadir Iwan Fals, Silon Seven dan lain sebagainya di JIS, dan itu akan melibatkan rakyat dari berbagai wilayah, tidak hanya Pulau Jawa tapi bahkan Sumatera dan juga Kalimantan akan datang ya, hadir di JIS nanti. Dan di sini ya mereka seolah-olah mau menempatkan lagi pihak pemerintah yang tentunya yang melakukan sabotase atau menghalang-halangi kegiatan mereka ini. Memang sungguh di luar dugaan kita sekalian ya. Selalu saja kubu 02 ataupun pihak pemerintah selalu yang disalahkan. Tetapi ya sudah banyak hal juga. Ketika Videotron di take down pun lagi-lagi pihak pemerintah yang dikatakan bersalah. Tetapi setelah dicek memalukan, karena dalam perjanjiannya itu ada hal-hal yang dilanggar sebenarnya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Janji lagi nih, janji. Caimin katanya mau bikin 40 kota setara metropolitan. Ternyata diturunin dari 40 menjadi 14. Sekarang Bapak janji mau bikin lapangan sepak bola yang rumputnya setara FIFA. Itu JIS aja Pak yang Bapak bangga-banggakan itu. Ternyata rumputnya tidak standar FIFA loh. Ya sampai-sampai Pak Erick Thohir harus turun tangan merubah semua rumputnya menjadi rumput yang setara dengan standar FIFA. Walaupun di sana kalau hujan banjir karena Bapak sih parkirin air di mana-mana. Sampai-sampai di JIS pun Bapak parkirkan airnya kalau turun dari langit ya. Jadi banjir deh. Janji Bapak tuh manis banget ya. Manis banget ya, sampai-sampai kita semua jadi diabetes nih Pak. Baik sahabat sekalian, memang janji Pak Anies yang satu ini memang kadang-kadang tidak masuk di akal ya. Selain berjanji untuk membangun 40 kota agar bisa menuju kesetaraan sama dengan Jakarta, sekarang programnya lagi adalah akan membangun lapangan sepak bola di kampung-kampung berstandar FIFA. Di kampung-kampung ini, bukan lagi di provinsi-provinsi atau di kabupaten-kabupaten, tetapi di kampung-kampung. Nah, kalau di kampung-kampung, berapa banyak kampung di seluruh Indonesia ini? Lalu dengan level atau standarnya FIFA. Pak Anies kalau memang mau berikan janji untuk membuat masyarakat tergiur dan memilih, ya tidak dengan cara begini juga kali. Kenapa harus dengan memberikan janji yang kadang-kala ya tidak masuk di akal? Ini kalau ibarat kalau kami yang mungkin waktu masih kecil, ya kadang-kala orang tua menjanjikan sesuatu yang ya mungkin susah untuk kita gapai, yang penting kita jangan menangis. Jadi ketika ada anak kecil menangis, dijanjikan sudah diam, sudah nanti kita akan beli sepeda, nanti kita akan beli ini, beli kue dan seterusnya. Nah ketika diam dan seterusnya,
apa yang dijanjikan tidak akan tercapai atau tidak akan direalisasikan. Yang terpenting di sini adalah anak ini diam dulu, ya. Mungkin apa yang strategi ini juga mungkin dipakai Pak Anies. Yang penting saya terpilih dulu. Soal membangun lapangan sepak bola di setiap kampung, realisasi atau tidak itu nanti dulu. Yang penting saya terpilih dulu. Ya memang kadang lucu ya kalau kita dengar janji-janji manis dari Pak Anies ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ada yang bikin ngakak lagi guys. Nih, pernyataan dari Pak Ustadz ini sangat membagongkan. Mari kita lihat sama-sama. Nih. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Pelan-pelan atuh ngomong kalahnya Pak. Jangan kenceng-kenceng. Takut kedengaran amin tahu. Yang bilang kalah siapa ini? Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol. Baik sahabat sekalian, itu sebuah video parodi dari salah seorang TKW kita yang bekerja di Taiwan. Lalu dia memasang atau menggunakan voice over suara dari Pak Anies waktu deklarasi, dan dia membacakan doa ya untuk pembebasan utang dan lain sebagainya. Baik saudara sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti berbagai macam video parodi yang akan dilakukan oleh para netizen kita dengan menggunakan dubbing suara dari Pak Anies ya, dan juga dari para elit politik lainnya yang berbicara tentang capres nomor 1 ataupun capres nomor 1. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan video-videonya satu persatu, bagaimana kreativitas netizen kita dalam menanggapi statement atau pernyataan yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh capres dan cawapres 01, maupun juga yang disampaikan oleh para elit politik. Lalu suaranya ini, dubbing suaranya dimasukkan di dalam video mereka ya, voice overnya menggunakan dubbing suara dari Pak Anies dan juga beberapa elit politik lainnya. Dan sangat keren ya. Memang kalau kita tonton ulang kembali, mengingat kembali pernyataan blunder-blunder yang dilakukan Pak Anies dan juga Pak Cak Imin, membuat kita kadang tertawa sendiri. Baik, kita langsung saja ke videonya satu persatu. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta mengatakan Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Rumput itu memang untuk diinjak, nanti rusak, jadi tanam lagi. Cara pandangnya beda loh, nggak apa-apa. Anak-anak kotor, main kotor, ya suruh mandi, ganti bajunya. Dengar di mana gitu ada berita ini, katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Bahasa kampanye kan begitu. Iya. Tapi semuanya kan usaha, semua usaha. Iya, ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak. Apa itu? Yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju Pak. Itu Mas Anies juga nggak setuju. Lah gimana Anda? Anda gimana? Jadi itu. Anies tidak mungkin menang. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Masa dosa? Rasa ngalangi bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Anies tidak mungkin menang. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Masa dosa? Rasa ngalangi bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Ya
Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan. Oh alah Pak Anis. Orang nak ceritane utang diselesaikan dengan doa Pak. Ya kudu berusaha. Aku ki ora guyu leh mundonga. Tapi caramu berkampanye ki lho, mbok aja kapanggang nggowo karo agama ya Allah. Senam guyu komenane netizen pisan. Purnomo, tolong Pak, selamatkan Anies Baswedan. Ndang cepet ke Arjen nih, ke Arjen. Jane tim sese sapa? Dobol jaran. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Matai bosok. Rasa ngaran bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Matai bosok. Rasa ngaran bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar. Guys, ada kabar lagi nih. Dengar-dengar bis untuk mengangkut simpatisan 01 untuk menghadiri kampanye akbar Anies Baswedan di JIS tiba-tiba dibatalin. Apa ya penyebabnya ya? Tapi kalau menurut saya ya nggak usah pakai bus lah. Kan alat transportasi yang dimiliki setiap orang itu kan udah jelas, yaitu kaki. Kalau nggak percaya, yuk kita tanya Pak Anies. Pak Anies, apa dong alat transportasi yang dimiliki setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Tuh kan bener, kaki. Nampaknya kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya. Karena ketika joget-joget yang datang katanya, memang kita memilih penari. Kita kan memilih orang mengambil keputusan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Matai bosok. Rasa ngaran bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Matai bosok. Rasa ngaran bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah. Sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Matai bosok. Rasa ngaran bang gue.
Bajingan gue. Asal gue. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Makan bosok. Rasa ngarani bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Apa yang dibilang Prabowo? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham. Intinya rakyat yang menilai, rakyat yang menentukan. Kalau rakyat tak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah pilih sekalian. Saya tidak takut tak punya jabatan, Mas Anies. Sorry. Itu biasa kampanye kan begitu. Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Itu biasa kampanye kan begitu. Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Itu biasa kampanye kan begitu. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Itu biasa kampanye kan begitu. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Jadi kita langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Itu biasa kampanye kan begitu. Amin menang, kita selamatkan Palestina, setuju? Itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Bahasa kampanye kan begitu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Makan bosok. Rasa ngarani bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Anies tidak mungkin menang. Tangkem merah sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Makan bosok. Rasa ngarani bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola
di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Anies tidak mungkin menang. Cangkem merah sopan. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Mata basah. Rasa ngarani bang gue. Bajingan gue. Asal gue. Sing paling cerdas iku Anies Baswedan. Sing menang Prabowo. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Mulai dari statement yang disampaikan oleh Pak Anies dan juga Cak Imin terkait dengan adanya dugaan sabotase yang dilakukan oleh pihak tertentu, di mana bis-bis yang mereka pesan untuk kegiatan kampanye akbar terpaksa dibatalkan sepihak oleh pemilik PO atau pemilik bus tersebut. Dan juga ada begitu banyak ya video parodi yang dilakukan oleh para netizen dengan dubbing suara dari Pak Anies dan juga beberapa pihak lainnya. Dan memang kalau kita saksikan cukup terhibur dengan ya dubbing suara yang diisi, lalu dengan kreativitas dari para netizen kita. Baik sahabat sekalian, sebelum kita akhiri video ini, mungkin sahabat sekalian yang mungkin pingin memberikan koreksi ataupun juga sanggahan atau mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga tidak lupa untuk sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Itu saja, sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang.